Halo teman-teman dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan ngebahas halo cerita manhwa yang sangat keren sekali yang akan berjudul Saya Merupakan Raja dari Segala Belahan Dunia, Belahan Semesta, dan Belahan Alam. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkanlah sebuah bentuk dunia yang dimana ini mirip dengan bumi, dan penduduk aslinya menyebut sebagai planet Siblu. 100 tahun yang lalu, sebuah meteor jatuh dari langit menyebabkan bencana yang melanda dunia. Ledakan yang semacam itu benar-benar dapat menghancurkan apapun. Karena adanya insiden yang semacam ini, makhluk mutasi mulai menyerang manusia. Dan di saat yang bersamaan, beberapa manusia juga membangkitkan kemampuan untuk bersaing dengan mereka. Di tahap akhir, tatanan asli masyarakat manusia benar-benar diacak. Perbelanjaan, karaoke, dan segala jenis hiburan lainnya sudah tidak bisa disediakan lagi. Mereka digantikan oleh sistem yang lemah dan kuat. Pemenanglah yang akan jadi rajanya. Orang-orang kini mulai saling menindas. Dan saat ini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Gao Miao. Dia merupakan pelintas dari masyarakat bumi abad ke-21 yang sangat damai. Pada saat itu dia pun mengetahui kalau dia sudah punya ingatan pemilik yang sedang berperang ini. Dia pun tahu jika tubuhnya terluka parah dan rekan satu tim benar-benar telah dimusnahkan di sampingnya. Dia juga menyadari pemilik asal ini adalah pengguna kemampuan berkembang tiap hari, dan penguatan tubuh di segala arah berdasarkan usia pengguna kemampuan. Pemilik asal ini juga merupakan yatim piatu yang diadopsi oleh tentara bayaran tua saat dia kecil. Saat dia dewasa, dia bergabung dengan grup tentara bayaran kecil milik tentara bayaran tua ini. Dia yang terkuat di grupnya. Itulah bagaimana dia masih hidup meskipun semua rekan telah mati. Hal yang semacam ini bisa terjadi karena mereka bertemu dengan predator teratas di dunia yang telah kiamat ini. Nama bismutan itu adalah mutan Tyrannosaurus. Level kekuatan berada di level energi ketiga. Ya, situasi ini sebenarnya juga merupakan jalan buntu bagi si Gao Miao. Namun akhirnya Gao Miao berhasil mengalahkan bisi itu. Sejujurnya juga Gao Miao tidak tahu pasti tentang kemampuannya bagaimana caranya bekerja. Tapi untungnya dia berhasil menyesuaikan hal itu. Jika tidak, akan mustahil untuk menyelesaikan krisis hanya dengan satu tinju. Yah, setelah itu dia mengubur jasad rekannya berdasarkan kebiasaan di dunia ini dan kemudian kembali ke kota, di mana di sana dia menemukan banyak sekali hal yang sangat aneh. Tubuhnya saat ini terlihat sama persis seperti yang dia punya sebelum menyintas, bahkan nama juga sama. Namun sebenarnya juga si pemilik ini punya nama yang cukup dikenali, yaitu Owen. Dia juga sering mendengarkan ucapan nama itu dari rekan-rekannya sebelum dia menyintas. Dia kini merasa bingung, tapi dia kelihatannya tidak menemukan jawaban, jadi dia hanya bisa menerima takdir ini. Kemudian dia pun terus hidup di dunia kiamat ini. Singkatnya, 2 tahun kemudian berlalu dan kita pun diperlihatkan dengan keadaan di kota Dawn yang penuh dengan kehancuran. Di sana juga terdapat si Gao Miao yang sedang mengatakan dalam hatinya, meskipun bagus kalau tubuhku akan otomatis jadi lebih kuat setiap kali usiaku bertambah, namun itu kabar buruk jika yang lain juga menjadi lebih kuat dariku. Dan saat kemudian tiba-tiba Gao Miao pun mendengar percakapan yang sedang terjadi, di mana seorang wanita tengah diperlakukan tidak pantas. Dia pun kini mengatakan, awalnya aku mendengar seorang wanita, dan aku tak kusangka jika aku akan segera menemui wanita itu. Ya, saat ini si wanita tengah dikendalikan oleh 2 pria. Si Bray saat ini tengah melakukan sebuah tindakan yang diperintahkan oleh tuan mudanya untuk membangkitkan sebuah gairah dari gadis ini. Si gadis terus mencoba memberontak, namun dia tetap gagal. Dia kini terkena teknik dari si Bray ini. Dan semakin si gadis memberontak, dia semakin kesakitan. Tapi tiba-tiba Gao Miao pun datang dan langsung menyerang kedua orang itu dengan sebuah teknik kecilnya. Keduanya pun kini mulai terluka akibat adanya serangan itu, dan tak tanggung-tanggung keduanya pun mati seketika.
Dan dengan kondisi ini Gao Miao pun mengatakan, "Astaga, aku menggunakan kekuatanku sedikit terlalu banyak sampai mereka langsung mati. Tapi untuk menangani orang yang semacam ini pantas saja kulakukan. Jika mereka mati maka itu adalah sebuah nasib mereka." Kemudian Gao Miao menyapa si gadis itu dengan lantangnya. Gao Miao mengatakan, "Kurasa kau sedikit lemah, apakah kau butuh bantuanku?" Yah, si gadis yang terkena efek dari si Bray tadi kini mulai mendekat ke arah si Gao Miao sambil ingin melakukan sesuatu. Dia kini mengucapkan jika dia sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Gao Miao ini. Gao Miao yang tahu jika gadis ini akan berbuat sesuatu terhadapnya membuat Gao Miao mengatakan, "Melihat tubuhmu yang semacam ini, kekuatanmu masih terbatas dan masih terlalu lemah bagiku." Si gadis yang mendengar itu kini mengatakan, "Apa yang kau bicarakan? Sebagai tentara bayaran, aku setidaknya pengguna kemampuan level energi pertama." Mendengar hal ini, Gao Miao kemudian menyuruh gadis ini untuk menangkap salah satu benda bulat ini. Gao Miao mengatakan, "Cobalah hancurkan bola besi ini. Jika kau mampu menghancurkannya, maka kekuatanmu bisa kuakui." Si gadis pun kini mencoba itu, namun dia gagal. Dan karena kegagalan itu, si gadis langsung bersuara, "Beritahu aku dulu, jika aku menghancurkan bola besi ini, apakah keuntungan yang kudapatkan?" Gao Miao yang mendengarnya kini mengatakan, "Tentu saja, jika kau dapat untuk melakukan itu, kau dapat bermain ahai denganku. Tubuhku saat ini terlalu kuat. Jika kekuatan tubuh wanita tak cukup, organ dalamnya akan rusak dan bisa langsung meledak." Mendengar hal yang semacam ini, si gadis pun sangat kesal karena dia menganggap Gao Miao adalah pria yang gila. Dan pada akhirnya mereka pun berpisah. Kemudian Gao Miao hanya bisa mengatakan, "Aneh sekali. Saat aku menyelamatkan gadis itu, jelas auranya memancarkan ingin melakukan sesuatu denganku. Tapi dia malah marah ketika aku memperlakukannya secara demikian. Aku sungguh tak bisa memahami wanita." Tak lama kemudian tiba-tiba sekelompok orang pun datang menemui Tuan Gao Miao sambil mengatakan, "Apakah Anda Tuan Gao Miao, Raja Hutan Belantara?" "Yah, kami semua diperintahkan oleh Pan Wei, penguasa kota Daun, untuk mengundangmu sebagai tamu." Gao Miao pun akan mencoba untuk pergi, sementara di saat yang bersamaan juga tim misi bola besi berhasil tiba di dunia ini untuk menjalankan misi mereka. Dan pelindungan makhluk dunia virtual telah diaktifkan. 4 orang pun tiba dengan kekuatan yang cukup menakjubkan. Mereka pun kemudian berbincang. Salah seorang wanita mengatakan, "Dunia yang kita masuki kali ini sangat berbahaya. Nelson, tolong ingat untuk tidak terlalu serakah. Meski hadiah penyelesaiannya sangat besar, tapi kita perlu keluar dari sini hidup-hidup." Nelson pun tahu akan hal itu. Dia mengatakan, "Oke, kau juga sebaliknya harus bersikap yang sama, karena kau juga telah menyebabkan kekacauan di tempat kita sebelumnya." Setelah itu, si Bro pun menghentikan perdebatan itu karena mereka harus menjaga mulut mereka sebaik mungkin. Kemudian si Bro mengatakan kepada Tom, "Kita sebaiknya memulai dari hal yang paling dasar dari dunia ini. Apakah itu benar, Tom?" Tom pun menegaskan, "Itu benar. Sejauh yang kita tahu, sekarang kita masuk ke dunia dari movie series yang berjudul Survivors. Movie ini bercerita mengenai aksi di dunia apokalips. Di movie bagian 1 dari ketiga bagian lain, protagonis Chu Fan mulai bangkit dari Wei Wei dan pergi menjalankan misi untuk mencari air pemurnian, melewati berbagai alam bahaya di mana para monster berkeliaran, bertemu dengan berbagai rekannya, dan akhirnya melawan penjahat super kuat yaitu Pan Wei. Setelah mengorbankan seluruh rekannya, Pan Wei akhirnya berhasil dibunuh dengan susah payah." Tom yang tahu akan kisah itu kemudian bertanya kepada pemandu, "Pemandu, kita sekarang ini di dunia bagian keberapa?" Mendengar hal ini, pemandu kemudian mengatakan jika saat ini mereka berada di bagian keempat. Dengan adanya hal yang semacam ini, semuanya pun sangat bingung karena sejatinya bagian keempat belum pernah mereka ketahui. Meskipun saat ini adalah bagian keempat, tapi jika dilihat dari kronologi waktunya, bagian keempat ini adalah prequel sebelum ketiga bagian lain. Ini akan menceritakan mengenai kebangkitan dari penjahat super yaitu Pan Wei.
Si Bro pun mulai menanyakan bagaimana dengan misi yang akan mereka jalankan. Sistem mulai menampilkan itu, di mana penjahat Super Panwei mempunyai kemampuan Swallow. Dia bisa menyerap energi untuk meningkatkan kemampuannya. Dan jika berhasil membunuh Panwei, semua anggota akan diberi hadiah berupa 1000 poin. Orang yang membunuh Panwei akan mendapat hadiah level A. Semuanya pun tampak sangat bahagia dengan hal ini. Mereka sadar sepertinya penilaian kelompok kita kali ini terlalu tinggi, dan permainan kali ini tentunya akan sangat sulit. Dan dari apa yang mereka ketahui, terakhir kali saat ada misi dengan hadiah level A, seluruh anggota tim semuanya mati, hanya satu yang berhasil kabur. Kemudian Tom juga mengalami sedikit kepusingan. Dia mengatakan, saat misi punya hadiah level A seperti ini, misi berarti sangatlah sulit sekali. Menurut data dari kelompok sebelumnya yang mendapat misi di dunia ini, kekuatan terbaik dari dunia ini berada di level energi ketiga, dan bos terakhir, Panwei, seharusnya berada di level keempat. Jika ini adalah prequel, Panwei seharusnya baru saja masuk level energi ketiga. Mereka bisa membunuh dengan cepat dengan kondisi ini. Jika Panwei nanti sudah mencapai puncak energi level ketiga di pertengahan cerita, mereka akan harus berjalan dengan hati-hati, membuat rencana dengan matang, dan berani mengambil resiko. Dalam cerita, Panwei juga berhasil naik menjadi energi level keempat dengan kekuatan supernatural. Dan pada saat itu terjadi nanti, tak mungkin bagi mereka bisa melawan Panwei. Jadi, mereka sebaiknya harus mempercepat langkah mereka ini sebelum kekuatan Panwei benar-benar bertumbuh. Tim Iron Flag pun kini bergegas melaksanakan itu. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan dengan Dawn City, tepatnya di ruangan Panwei. Di sana, Panwei mengatakan, "Tuan Gao Miao, saya dengan senang hati mengundang Anda ke sini untuk bertemu denganku. Hari ini saya mengundang Anda ke mansion untuk sebuah perayaan." Mendapatkan sambutan yang semacam ini, Gao Miao mengatakan, "Tuan ini sangat baik sekali. Aku bahkan telah makan dengan sangat kenyangnya." Meski begitu, Gao Miao kemudian mengatakan dalam hatinya, "Makanan kaleng ini punya banyak sekali pengawet. Jika bukan karena dunia ini, aku tidak pernah berpikir akan makan yang semacam ini." Kemudian Panwei mengatakan, "Tuan Gao Miao, jangan hanya makan saja, silakan minum wine ini juga." Dan dengan kondisi ini, Gao Miao pun tampak kaget. Dia pun mengatakan jika wine sangat tidak baik sekali, tapi dia mengatakan ini dalam hatinya. Sementara itu di waktu yang sama juga, kita pun diperlihatkan dengan Tom yang kini juga sadar jika tempat ini sudah terlihat tidak cukup bagus. Dan dilihat dari sisa-sisanya, ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Yang lain mulai berargumen, lalu kenapa? Memang apa hubungannya dengan kita saat ini? Dengan kondisi ini, Bro kemudian mengatakan, menara pengawas terkenal dengan menara tak terhancurkan di movie ini. Menara itu hanya akan hancur setelah Panwei bertarung dengan Su Yang, master di level ketiga. Dengan kata lain, Panwei sudah menyerap Su Yang saat ini. Jika dilihat dari jalan ceritanya, Panwei sekarang akan menargetkan Raja Wei Feng dari alam liar, yaitu Gao Miao, dan Su Jin di puncak energi level ketiga. Lalu dia akan tumbuh menjadi orang terkuat di dunia, pemilik kekuatan energi level keempat. Setelah itu, giliran si gadis yang berkomentar. Dia mengatakan, "Aku tadi telah membunuh penjaga yang bertugas." Dan melihat ingatannya, sepertinya Panwei sekarang mengundang Gao Miao dalam perayaan di mansion miliknya. Sepertinya Panwei berencana untuk memangsa Gao Miao sekarang juga. Nelson yang mengetahui hal ini kemudian mengatakan, "Bukankah ini kesempatan yang bagus? Gao Miao juga master di level ketiga, dan saat dia sedang melawan Panwei, kita bisa mengganggu mereka dan membunuh keduanya." Tom kemudian langsung menjawab itu. "Kau perlu ketahui, alasan kenapa Panwei bisa menjadi bos besar dalam movie ini adalah karena dia hebat dalam penyamaran. Di mata orang-orang, dia adalah pemimpin kota yang bermartabat. Karena itulah kebanyakan para master lain akan menurunkan penjagaan mereka saat di hadapan Panwei. Dalam movie ini, kekuatannya sedikit lebih tinggi dari Gao Miao. Tapi, untuk mendapat kemenangan pasti, dia menjebak Gao Miao dengan memberi racun pada makanan di perayaan ini dan menyerap kekuatan Gao Miao. Menurut ingatan dari penjaga itu, Gao Miao sekarang mungkin sudah kalah." Nelson pun yang tahu akan hal ini kemudian mengatakan, "Sialan sekali, para dewa tidak pernah membiarkan kita melewati misi dengan mudahnya." Bro pun juga sadar akan hal ini. Para dewa memang selalu seperti ini.
Mereka selalu bergantung pada sutas tali di setiap misi yang diberikan. Karena itu, mereka harus bertarung mati-matian untuk bertahan hidup. Setelah itu kita kembali diperlihatkan dengan Gao Miao yang kini akan segera minum. Tapi dia kemudian mengatakan kepada si Pan Wei, wine spesial seperti ini hanya akan terbuang jika diberikan kepada seorang tanpa pengetahuan sepertiku. Tuan Pan, bagaimana jika Anda saja yang meminum ini? Pan Wei kemudian menegaskan, tidak, Tuan Gao Miao terlalu merendah, wine ini sudah disiapkan khusus untukmu. Perdebatan kemudian terjadi di sana. Gao Miao terus menyuruh Pan Wei untuk segera mengonsumsi minuman ini. Namun Pan Wei jelas menolak. Pan Wei bahkan mengatakan, Tuan Gao Miao, kenapa kau terus menatapku? Apa ada yang salah? Gao Miao kemudian mengatakan, ya, aku memang melihat ada yang aneh di wajahmu. Akan kuucapkan dalam beberapa kata, itu adalah tukang tipu, licik, serakah, dan sangat bodoh. Seketika saja minuman itu pun lantas langsung ditumpahkan ke area tubuh dari si Pan Wei. Namun Pan Wei berhasil berlindung dengan kemampuannya. Pan Wei pun kini cukup memuji si Gao Miao. Dia mengatakan, kau padahal sudah kejebak dengan makanan, dan aku tak mengira kau akan bisa untuk mengetahui jika racun terdapat pada wine itu. Yah, kau bahkan mampu membedakan hal yang sangat-sangat tipis sekali. Si Pan Wei juga menambahkan, jika aku ditawari wine itu, aku sendiri pasti sudah akan terjebak. Tapi bagaimana bisa kau melakukan ini? Gao Miao kemudian mengatakan, ini terjadi karena kau masih terlalu lemah. Gao Miao kemudian mengatakan dalam hatinya, peningkatan kekuatan harianku tak hanya meningkatkan kekuatan fisik, tapi juga kekuatan spiritual. Saat kekuatan spiritualku mencapai level tertentu, aku mendapat premonition, kemampuan untuk memberitahu diriku jika ada tanda bahaya. Sudah lama sejak aku menerima peringatan dari premonition, karena itu wine ini pasti punya racun yang sangat mematikan. Setelah itu Pan Wei jelas tak terima jika dia dibilang terlalu lemah. Tapi apa daya, si Gao Miao kemudian langsung meninju ke arah sosok dari Pan Wei itu. Tapi Pan Wei berhasil memberikan perlindungan dengan kerasnya. Pelan-pelan, pelindung itu pun bocor dan seketika tinjuan dari Gao Miao kini melesat ke perut dari si Pan Wei itu. Pan Wei pun kini lantas langsung terlempar jauh ke belakang dan terbentur di tembok. Dengan kondisi ini membuat Pan Wei kini mengatakan, bagus sekali Tuan Gao, kau memang kuat. Itu bahkan sampai menghancurkan perisaiku. Tapi sayang sekali, kurasa kau tidak tahu mengenai kekuatanku. Aku bisa menyerap semua serangan yang diarahkan kepadaku. Dengan kata lain, kau tidak akan bisa melukaiku. Tetapi seketika saja efek serangan dari Gao Miao sebelumnya benar-benar melukai tubuh dari Pan Wei ini. Pan Wei yang terluka hanya bisa mengatakan, apa yang sedang terjadi? Kenapa aku bisa terluka? Apakah satu serangan tadi lebih kuat dari kemampuan penyerapanku? Bagaimana mungkin sosok pria ini bisa sekuat itu? Yah, kini Gao Miao mulai keringat dingin. Dia mengatakan, tunggu Tuan Gao Miao, aku pikir ada kesalahpahaman di sini. Kita masih bisa membicarakan ini. Namun ketika ini terjadi, Gao Miao menegaskan, apakah bicaramu telah selesai? Yah, terjangan kembali dilakukan oleh sosoknya Gao Miao, sehingga membuat Pan Wei kembali terpukul mundur ke belakang. Dan tidak tanggung-tanggung, hantaman keras pun kembali dilakukan oleh sosoknya si Gao Miao itu, sehingga ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana. Kemampuan Gao Miao sudah mencapai level keempat dan si Pan Wei benar-benar tewas ketika. Dan setelah pertarungan itu, efek yang terjadi di sana benar-benar sangat rusak sekali. Gao Miao juga tak habis pikir, orang yang selama ini berani untuk menantangnya. Semua para bawahan pun mulai berlutut di hadapan si Gao Miao itu. Kemudian ketua pasukan lantas berbicara, Tuan Gao Miao, pemimpin kota Fan Wei terlalu melebih-lebihkan kekuatannya. Dia berani menantangmu dan berakhir dibunuh olehmu. Karena itulah, mulai hari ini, Anda adalah pemimpin kota baru di sini. Si ketua bisa melakukan ini karena dia sadar kemampuan Tuan Gao Miao jauh melebihi orang-orang di sekitaran tempat ini. Dan dengan mendapatkan hal yang semacam ini, Gao Miao pun sadar jika di dunia ini, dia bahkan bisa menaikkan derajat hanya dengan kekuatan.
Gao Miao juga mengatakan, jujur saja, menjadi tuan kota yang memimpin orang-orang bukanlah hal yang terdengar buruk. Baiklah, aku akan menjadi tuan kota untuk sementara waktu. Si ketua pun kini mengatakan, Tuan tak perlu khawatir, kami akan mendukung Anda dengan seluruh kemampuan kami. Kami akan membuat semua keinginan Tuan berjalan dengan mulus. Si Gao Miao pun sangat senang akan hal itu dan dia bergegas menyuruh para pasukannya untuk membuat sebuah acara pertama. Singkatnya 3 hari pun berlalu dan karena reputasi Fan Wei, pengumuman mengenai kematiannya membuat banyak orang terkejut. Tapi untungnya Gao Miao berhasil untuk mengemban semua tugas yang kini dia dapatkan. Ya, pertunjukan mulai dilakukan oleh Gao Miao. Gao Miao kini menyuruh para kontestan untuk menunjukkan bakat yang ada. Ya, acara ini dilakukan karena Gao Miao butuh seorang gadis untuk mendampinginya. Peserta pertama mulai menunjukkan kemampuannya. Dia mampu mengontrol cairan. Namun, hal yang semacam ini tidak tertarik bagi si Gao Miao, karena ini merupakan bakat yang rata-rata sekali. Kemudian, para gadis yang lain mulai menunjukkan bakat-bakat mereka. Di sini yang diutamakan oleh Gao Miao adalah sosok gadis yang cantik. Tapi sayangnya, meski banyak wanita cantik, kemampuan mereka tidak cukup dan dia masih sulit untuk mencari wanita yang cocok. Hingga pada akhirnya, si ketua pasukan pun mengutus salah seorang kontestan yang sepertinya akan menarik perhatian Gao Miao. Yah, si wanita mulai tampil di sana dengan raut muka yang telah ditutupi oleh masker. Di sana si gadis pun tanpa pikir panjang lantas mengatakan jika dia bernama Ning Xiaofu dan kemampuan miliknya adalah ilusi pikiran. Dan si gadis pun kini benar-benar melepaskan maskernya dan terlihatlah wajahnya yang begitu cantik. Kini dengan kondisi ini membuat Gao Miao sedikit tertarik dan mungkin kemampuan seperti ini berada di level kedua. Dan meski begitu, kemampuan yang berhubungan dengan pikiran tidak banyak ditemukan. Jadi Gao Miao pun kini akan mengajak sosok wanita ini untuk ikut bersamanya. Yah, si wanita pun diajak oleh Gao Miao untuk dibawa ke ruangan. Singkatnya, Gao Miao dan juga si Ningfu sudah tiba di kamar tidur tuan kota. Di sana, Nona Xiaofu pun diperintahkan oleh pasukan alias ketua pasukan untuk menunggu di dalam. Xiaofu yang tahu akan hal ini kemudian mengatakan, penjaga ini membawaku kemari tapi langsung meninggalkanku. Kenapa dia tidak curiga terhadapku? Yah, dengan kondisi ini, Xiaofu akan lebih mudah untuk bergerak. Setelah itu pertemuan pun terjadi antara Gao Miao dan Xiaofu. Di sana Xiaofu pun lantas langsung memeluk Gao Miao begitu saja. Dia juga mengatakan kepada Gao Miao, Xiaofu ini bisa memuaskan semua keinginan dari tuan kota. Gao Miao yang mendapatkan posisi seperti ini kemudian mengatakan, apakah kau benar-benar akan belak-belakan begitu saja? Apakah ini karena hormon pria yang aku keluarkan terlalu kuat? Gao Miao kemudian menambahkan, saat ini tentu saja aku menyukaimu, tapi bukan tubuhmu. Tubuhmu terlalu lemah dan kemampuanmu hanya di level 2. Kau tak akan bisa bertahan denganku. Kau mungkin bisa saja langsung mati ketika berhadapan dengan diriku. Tapi jika itu kemampuan ilusi pikiranmu, itu bisa saja membantuku untuk menerobos. Xiaofu yang tahu akan hal ini kemudian mengatakan, menerobos, aku tak mengerti apa yang Tuan inginkan. Gao Miao yang mendengar itu kemudian langsung menjawab, sederhana sekali itu. Gunakan kemampuanmu untuk memberikanku mimpi yang indah. Mimpi di mana banyak makanan, wine, dan yang paling penting adalah wanita cantik yang banyak sekali. Di dalam hatinya, Gao Miao juga mengatakan, sejak aku datang ke dunia ini, aku belum bermimpi sama sekali. Setidaknya dengan mimpi, itu bisa membuatku tenang dan mungkin bisa memperkuat kemampuanku. Si Xiaofu pun paham akan hal itu dan mengatakan, aku bisa melakukan itu, tapi akan susah untuk membuatnya. Mungkin juga perlu beberapa persiapan. Jadi tuan kota harus ikut bekerja sama. Xiaofu kemudian juga mengatakan dalam hatinya, pria ini tidak ingin menyentuh wanita asli, tapi ingin wanita dalam mimpi. Mungkin dia punya kelainan, tapi ini merupakan kesempatan yang bagus bagi Xiaofu. Dan dengan kondisi ini, Gao Miao sangat setuju dan menyuruh si Xiaofu untuk bergegas melakukan rencananya. Xiaofu pun kini bergegas naik ke pangkuan dari si Gao Miao dan kini mengatakan, tuanku, tolong bersihkan pikiran Anda dan lupakan mengenai Xiaofu di dunia nyata.
Lalu, perlahan rasakan tiap bagian tubuh dari Xiaofu ini ke dalam mimpimu. Tenangkan tubuh Anda dan rileks saja. Xiaofu juga menambahkan, perasaan ini kurang menentu dan mulai perlahan menuju tubuh Tuan. Tuan, bisakah Anda merasakanku saat ini? Si Gao Miao kini mengatakan, hahaha, ini bermain seperti sangat spesial. Tapi kunci dari ini entah akan membuat ilusi ini menjadi semakin menarik atau tidak. Tapi, aku saat ini cukup merasa tenang. Si Gao Miao sangat menantikan kehadiran para gadis yang datang di mimpinya itu. Yah, di tengah kondisi ini, Xiaofu mengatakan, Tuan Kota, sekarang akan segera memulai pembentukan layanan spesial di dalam ilusi pikiran. Dan ternyata sosok dari Xiaofu kini berhasil melakukan sebuah penjebakan terhadap si Gao Miao itu. Dia kini menyuruh Gao Miao untuk tidak membuka matanya, dan tanpa pikir panjang, Xiaofu menggunakan teknik boneka laba-laba iblisnya untuk menjebak Gao Miao di tempat ini. Apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part pertama pun berakhir sampai di sini.